Koneksi antar materi. 1.4 Budaya positif. Desi Fitria Wulandari. CGP Angkatan 6 Kabupaten Tasikmalaya. Fasilitator, Irman Fitri Rahman. PP, Hendra Permana, SPD. Makna disiplin. Dalam budaya kita, kata disiplin sama dengan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kata disiplin sama dengan ketidaknyamanan. Kata disiplin dari disciplina, Latin, berarti belajar. Kata discipline bisa dari disciple, berarti murid, pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Teori kontrol. Beberapa hal berikut merupakan perbedaan sudut pandang antara paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. 3. Motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika terjadi pelanggaran, sesuatu harus terjadi. Berikut adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. 5 posisi kontrol guru. 1. Penghukum. 2. Pembuat rasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. 5. Manajer. Kebutuhan dasar manusia. 1. Kebutuhan hidup. 2. Merasa diterima. 3. Kebutuhan akan kebebasan. 4. Kebutuhan akan kesenangan. 5. Kebutuhan akan penguasaan. Keyakinan kelas. Keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kelas merupakan tempat di mana keyakinan itu berada. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berikut merupakan segitiga restitusi. 3 sisi dalam segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. Dan 3. Menanyakan keyakinan. Hubungan di antara berbagai materi modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 adalah sebagai berikut. Filosofi KHD serupa tanah subur tempat bersemainya benih-benih pendidikan. Pupuk berupa nilai-nilai guru penggerak. Organ pohon, akar, batang, daun berupa peran-peran guru penggerak. Buah dari pohon ini adalah terwujudnya siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila ini disebut visi. Ia, Bagja,
seperti proses fotosintesis yang menjadi nyawa kehidupan pohon ini, sebuah mekanisme untuk mencapai visi. Budaya positif ibarat teknologi dan ilmu pertanian yang diperlukan agar semua hal tadi dapat berjalan dengan baik. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya. Penghargaan bisa membunuh karakter. Pengalaman. Saya sering berperan sebagai teman. Namun suatu ketika mungkin posisi teman ini lebih mendominasi interaksi saya dengan peserta didik. Akibatnya saya menemui beberapa kesulitan saat harus menerapkan sebuah ketegasan dalam pembelajaran saya. Harapan. Ke depan saya akan berusaha berada di posisi pemantau. Posisi ini baik untuk mendorong motivasi intrinsik murid. Saya berharap bisa mengkomunikasikan hal ini kepada rekan guru, terutama wali kelas dan guru BK yang sering berhadapan dengan berbagai permasalahan siswa di sekolah. Sebelumnya, saya merasa sudah menerapkan sebagian restitusi pada tahap menstabilkan identitas, di mana saya sering berkata, tidak apa-apa sudah berbuat kesalahan, hal itu wajar. Saya juga sering memvalidasi perbuatan salah dengan bertanya kepada siswa apa maksud perbuatan tertentu. Hanya validasi ini belum dikaitkan dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Selanjutnya konsekuensi yang saya berikan, sering berdasar pertimbangan saya, belum menanyakan hal itu kepada siswa pelaku. Terima kasih.